Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifi Safianika dari kelas 3C Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Dwi Setianingsih sebagai dosen pengampu mata kuliah keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan anestesiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi hazard di lingkungan kerja, safety signs, dan personal protective equipment. Apa saja yang akan dibahas, yaitu apa yang dimaksud dengan hazard dan bagaimana contohnya, apa yang dimaksud dengan safety signs dan penjelasannya, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan APD beserta contoh-contohnya. Yang pertama yaitu pengertian hazard. Hazard adalah suatu bahaya, sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya jika memiliki resiko menimbulkan hasil yang negatif menurut Cross 1998. Menurut Transter 1999, bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian suatu kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja atau di lingkungan. Namun, bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau eksposur. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dalam terminologi keselamatan kesehatan kerja K3, bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahaya keselamatan kerja atau safety hazard, yang kedua yaitu bahaya kesehatan kerja atau healthy hazard. Yang pertama yang kita bahas adalah bahaya keselamatan kerja, merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan, dapat menyebabkan luka atau injuri hingga kematian, serta kerusakan properti perusahaan. Dampaknya bersifat akut. Jenis bahaya keselamatannya antara lain yang pertama yaitu bahaya mekanik, yang meliputi disebabkan terjatuh, tertindih, terpleset, atau disebabkan oleh mesin. Yang kedua yaitu bahaya elektrik, disebabkan oleh peralatan yang mengandung listrik seperti setrum. Yang ketiga yaitu bahaya kebakaran, disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Yang terakhir yaitu bahaya peledakan, disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat eksplosif. Selanjutnya yaitu bahaya kesehatan kerja atau healthy hazard, merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dampaknya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatannya antara lain bahaya fisik yang meliputi kebisingan, radiasi, suhu, dan pencahayaan yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu bahaya kimia dengan material seperti antiseptik, aerosol, dan lain-lain. Bahaya ergonomi biasanya respon atau postur yang janggal. Yang selanjutnya itu bahaya biologi berkaitan dengan makhluk hidup bersifat bakteri, berada di lingkungan kerja, bakteri, virus, protozoa, dan fungi atau jamur yang bersifat patogen. Yang terakhir yaitu bahaya psikologi, yaitu beban kerja yang terlalu berat berhubungan dengan kondisi yang tidak nyaman. Selanjutnya ada slide tentang potensi bahaya zat yang terdapat di sekitar tempat kerja terdiri dari bahan-bahan yang berbahaya. Di antaranya potensi bahaya saat udara bertekanan, udara panas, bahaya kelistrikan, bahaya mekanik, gravitasi, radiasi, mikrobiologi, kebisingan dan getaran, bahaya ergonomi, dan bahaya lingkungan kerja. Bahaya radiasi adalah bahaya yang sangat sering kita temui apalagi sebagai tenaga kesehatan. Misal di ruang ronsen, X-ray, maka radiasinya akan berdampak sangat-sangat banyak terhadap tubuh kita. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang resiko. Mengenai keselamatan kerja ada bahaya, pasti ada resiko. Apa itu resiko? Kita buka di slide selanjutnya. Oke, baik.
Kata risiko berasal dari bahasa Arab yaitu risk yang berarti hadiah yang tidak terduga dari surgaib. Sedangkan Kamus Webster memberikan pengertian negatif yaitu kemungkinan kehilangan, luka, kerugian, atau kerusakan. Pengertian menurut AS adalah sebagai peluang munculnya suatu kejadian yang dapat menimbulkan efek. Macam-macam resiko, di antaranya dalam buku Risk Assessment dan Management Handbook for Environmental, Healthy and Safety Professional, resiko dibagi menjadi 5, yaitu resiko kesehatan, resiko keselamatan, resiko lingkungan dan ekologi, resiko kesehatan masyarakat, dan resiko keuangan. Yang pertama, resiko keselamatan adalah memiliki ciri yang kecelakaan yang tinggi, bersifat akut dan menimbulkan efek secara langsung. Misalnya kecelakaan dalam kerja. Yang kedua yaitu resiko kesehatan, memiliki probabilitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu manajemen risiko, merupakan bagian dari sebuah sistem manajemen, merupakan tahap awal dari proses peningkatan secara berkelanjutan yang ditetapkan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses untuk menghilangkan atau meminimalkan efek yang menimbulkan kerugian terhadap risiko yang dimiliki oleh sebuah sistem kerja. Pengertian manajemen risiko ini menurut Junaidi 2005. Yang selanjutnya yaitu komponen utama yang terdapat dalam manajemen risiko. Manajemen risiko haruslah memiliki komunikasi dan konsultasi yang baik, harus menetapkan tujuan, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengevaluasi serta mengendalikan dan memonitoring risiko. Komunikasi yang baik adalah pengambilan keputusan internal maupun eksternal terkait dengan proses manajemen harus dikomunikasikan dengan baik. Menetapkan tujuan yaitu merupakan langkah awal dari aktivitas manajemen risiko. Tujuannya untuk menentukan parameter proses termasuk kinerja yang baik dilakukan penilaian. Hal-hal yang dilakukan meliputi menetapkan strategi. Yang ketiga itu mengidentifikasi resiko, mengidentifikasikan di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko untuk analisa lebih lanjut. Yang keempat yaitu analisa resiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian yang sudah ada. Selain itu ada mengendalikan, melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan berbagai alternatif metode pengendalian. Misalnya yang terakhir yaitu monitoring. Setelah semua dilakukan maka harus dimonitoring dan direview bagaimana hasilnya dilakukan serta mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Apabila kurang tepat maka harus dilakukan perubahan agar risiko dapat diminimalisirkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian safety science. Safety science adalah sebuah media visual berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawannya selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun jenis rambu safety science meliputi rambu dengan simbol dan tulisan, rambu berupa pesan dan bentuk tulisan. Simbol-simbol ini banyak kita jumpai di lingkungan kerja, terutama di rumah sakit. Misal, simbol api dengan warna merah berarti mudah terbakar. Mengapa harus menggunakan simbol? Karena ini untuk menarik perhatian agar seseorang dapat membaca dan memahami apa yang akan terjadi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari safety science. Mengapa harus dilakukan tindakan atau safety science, yaitu memudahkan tim dalam jangka panjang saat melakukan maintenance maupun penambahan safety science yang baru.
Yang kedua yaitu poin plusnya pada saat audit K3, terutama untuk mendapatkan sertifikat berupa ISO dan lain-lainnya. Biaya pembuatan safety science juga mengacu standar yang relatif sama dengan safety science yang tidak berstandar. Lalu yang keempat, cara penulisan yang seragam memudahkan untuk dimengerti dan untuk dipatuhi oleh setiap orang atau karyawan yang melihat simbol atau tanda dari safety signs. Yang terakhir yaitu resiko kecelakaan lebih bisa diminimalisir atau lebih baik lagi, zero accident. Jadi dengan simbol tadi, banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan, diantaranya meminimalisir kecelakaan kerja seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan warna pada safety signs. Biru yang berarti perintah melaksanakan sesuatu atau kewajiban memakai alat pelindung diri misalnya dalam rangka K3. Kontrasnya biasanya warna biru biru adalah putih. Yang kedua yaitu merah, berarti larangan melakukan sesuatu, misal tanda stop dan sebagainya. Tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran baik berupa petunjuk perintah, peringatan maupun larangan tetap dipakai warna merah. Kontrasnya warna merah adalah putih. Yang selanjutnya itu kuning, berarti peringatan untuk berhati-hati sama seperti lampu merah dan waspada terhadap risiko bahaya. Kontras warna kuning adalah hitam. Yang selanjutnya warna hijau, berarti keadaan aman. Misal untuk petunjuk arah, pintu darurat, P2K, area bebas rokok, dan sebagainya. Ini banyak kita temukan di lingkungan rumah sakit, warna-warna tersebut. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum. Safety science juga memiliki landasan hukum, terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Memasang dan menempatkan tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawasan atau ahli keselamatan kerja. Tidak hanya dalam undang-undang, tapi dalam Permenker Nomor 5 1996 SMK 3, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman. Yang selanjutnya yaitu manfaat safety signs, menarik perhatian terhadap adanya keselamatan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin kan tidak terlihat, misalnya kebakaran atau bahan kimia lainnya, menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, meningkatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan pelindungan diri, APD, seperti handscoon, masker, dan apron dan lain-lainnya, dan mengidentifikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Lalu yang terakhir memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau personal protective equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko keselamatan kerja. Alat-alat pelindungan diri ini yang harus digunakan yaitu harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerjaan sebagai penggunanya. Kita ambil contoh di mana perawat, dokter, dan staf medis lainnya menggunakan APD seperti handscoon, masker, apron, penutup kepala, penutup badan, penutup anggota bawah haruslah sesuai dengan kebutuhan dan prosedur. Yang selanjutnya, alat pelindung diri atau APD dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kepala, pelindung badan, pelindung anggota bawah, dan sebagainya. Berikut akan saya tampilkan gambar dan kegunaannya. Topi pelindung untuk melindungi kepala, masker untuk melindungi kita dari penularan, misalnya penyakit TB, respirator, kacamata pelindung, penutup telinga, penyumbatan telinga atau ear. Alat pelindung badan, apron atau celemek, biasanya ini banyak digunakan pada perawat yang akan berhubungan dengan pasien yang kita sebagai tenaga medis kontak langsung dengan cairan pasien, misal darah, sputum, urin, dan dahak lain-lainnya. Alat pelindung anggota badan, nah ini meliputi sarung tangan dan pada bagian kaki. Sarung tangan memiliki banyak macamnya, cotton gloves, rubber gloves, electric gloves, leather gloves, dan masih banyak lagi. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita
gunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kurangnya itu datangnya dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.